43 tahun yang lalu, pada tanggal 5 September 1977, NASA telah meluncurkan Voyager 1-nya, sebuah pesawat luar angkasa yang dibangun untuk melakukan studi tentang luar tata surya. Saat lepas landas menuju ke langit dalam misi NASA untuk melihat lebih dekat pada planet-planet luar, bulan-bulan mereka, dan sistem cincin mereka. Sebelum kita lanjut, ada banyak video menarik di daftar playlist, dan kami ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton video-video menarik di channel ini. Tidak diketahui orang pada saat itu, bahkan di luar ekspektasi, probe ini akan melangkah lebih jauh, mempelajari wilayah yang belum dipelajari, dan membantu para ilmuwan, dan memahami energi dan radiasi di luar angkasa. Voyager 1 diluncurkan 16 hari setelah kembarannya Voyager 2. Pada tanggal 15 Desember 1977, dengan rute yang lebih cepat daripada kembarannya, satelit riset ini secara resmi menyalip Voyager 2 yang meluncur menuju Jupiter dan Saturnus. April 1978, ketika Voyager 1 memulai misi pencitraan sistem Jovian, pesawat luar angkasa ini berada sekitar 265 juta kilometer dari planet ini. Pada tahun 1979, gambar dikirim kembali yang mengungkapkan atmosfer Jupiter. Tangkapan foto ini terlihat jauh lebih mengagumkan daripada apa yang telah ditangkap sebelumnya. Pada tanggal 30 Januari 1979, Voyager 1 mengambil gambar setiap 96 detik dengan cara mengambil foto-foto ini selama 100 jam dan menghasilkan selang waktu warna pada Jupiter yang berputar sebanyak 10 kali. Pada awal Maret, Voyager 1 menemukan cincin tipis yang mengelilingi Jupiter setebal 30 km. Pada tanggal 5 Maret 1979, Voyager 1 mendekati Jupiter sekitar 280.000 km dan bertemu dengan beberapa bulan Jupiter. Pertama ada Amalthea, lalu Io, Europa, Ganymede, Callisto, dan yang menarik adalah dua bulan baru, Tyche dan Metis. Pesawat luar angkasa ini mengirimkan kembali foto-foto menakjubkan dari medan mereka yang terbang dengan perjalanan rendah. Voyager 1 menunjukkan permukaan kuning, orange, dan coklat dengan setidaknya 8 gunung berapi aktif yang memuntahkan materi keluar angkasa. Dengan mengetahui informasi ini, kita sekarang tahu bahwa Jupiter adalah salah satu benda planet yang paling aktif secara geologis di tata surya. Karena gunung berapi aktif, para ilmuwan percaya bahwa belerang dan oksigen di ruang Jovian mungkin merupakan produk dari semburan vulkanik yang berasal dari bawah yang kaya akan belerang dan dioksida. Dalam persiapan untuk pertemuannya dengan Saturnus, Voyager 1 memperbaiki lintasannya dengan menembakkan pendorongnya. Kemudian, lintasannya dikoreksi lagi sehingga wahana tersebut tidak akan menabrak raksasa bulan Saturnus. Pada November 1979, Voyager 1 terbang ke Saturnus dan menemukan 5 bulan baru, sistem partikel kecil yang disebut jari-jari, dan cincin baru yang disebut cincin G. Pesawat ruang angkasa ini menangkap bulan-bulannya Titan, Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, dan Rhea, yang semuanya tampaknya sebagian besar terdiri dari es. Saat melewati Titan, Voyager 1 menemukan atmosfer tebal yang sepenuhnya menghantam permukaannya yang terdiri dari 90% nitrogen. Sebuah penemuan yang menakjubkan. Titan adalah benda pertama di tata surya selain bumi, di mana cairan mungkin ada di permukaannya berupa nitrogen dan metana, dan juga menunjukkan bahwa reaksi kimia prebiotik mungkin terjadi di bulan ini. Pada 14 Februari 1990, kamera Voyager 1 diarahkan mundur untuk menangkap 60 gambar matahari dan planet. Dari gambar-gambar ini muncul titik biru pucat atau pale blue dot, istilah untuk bumi yang dipopulerkan oleh Carl Sagan, seorang profesor Universitas Cornell dan anggota tim penjelajah. 67.000 gambar telah diambil oleh dua pesawat ruang angkasa Voyager, tetapi gambar-gambar ini adalah yang terakhir. Kamera Voyager dimatikan untuk menghemat daya dan memori untuk misi baru. Di hari pertama tahun baru tahun 1990,
Voyager 1 dan 2 menjadi bagian dari misi Voyager antar bintang. Tujuannya adalah untuk memperluas eksplorasi tata surya di luar angkasa oleh NASA. 17 Februari 1998, ketika Voyager 1 mengambil alih prestasi Pioneer 10 sebelumnya, menjadi objek buatan manusia terjauh baru yang pernah ada. Pada 16 Desember 2004, ilmuwan yang mengerjakan misi Voyager ini mengumumkan bahwa pesawat luar angkasa ini telah mencapai helioside atau heliosfer. Di wilayah heliosfer, di tengah-tengah guncangan pergerakan pesawat ini pada 25 Oktober 2012, Voyager 1 mulai mengukur lingkungan antar bintang. Pesawat ruang angkasa pertama yang melakukannya. Voyager 1 terus berkomunikasi dengan jaringan luar angkasa NASA. Masih memiliki 4 instrumen yang berfungsi, yaitu teleskop sinar kosmik, partikel bermuatan berenergi rendah, percobaan magnetometer, dan percobaan gelombang plasma. Kedua penjelajah ini sekarang berada lebih dari 17,7 km dari matahari. Pada tahun 2019, para insinyur mulai merencanakan masa-masa sulit dalam upaya mempertahankan instrumen dan pendorong di pesawat ruang angkasa selama mereka bisa. Dua pesawat penjelajah Voyager telah terbang lebih lama daripada pesawat ruang angkasa lain dalam sejarah. Dan kami berharap mereka terus terbang untuk umat manusia dan ilmu pengetahuan di tahun yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri video ini, tidak kalah pentingnya dari misi Voyager 1. Berbicara dan membahas tentang Golden Record yang dikemas dalam Voyager 1 ini adalah sebuah data penting yang mungkin suatu saat ditemukan oleh makhluk luar angkasa selain manusia di alam semesta sana. Nah, untuk pemahaman berikutnya, apakah menurut kamu alien telah menemukan atau akan menemukan Voyager 1? Seandainya itu terjadi, maka alien ini memiliki catatan yang menyimpan pesan dari umat manusia ke dan di luar angkasa sana. Isi dari Golden Record tersebut adalah gambar, musik, suara, dan ucapan salam. Gambar-gambar ini berupa calibration circle, peta lokasi matahari, bahasa matematika, spektrum matahari, beberapa foto planet Merkurius, Mars, Jupiter, dan Bumi, Mesir, Laut Merah, Sinai Peninsula dan Sungai Nil dan perhitungannya, kimia, struktur DNA dan perbesaran DNA, konsep diagram, diagram janin, dan masih banyak lagi beberapa gambar dinamika manusia, alam, dan teknologi. Untuk data musik, disertakan musik seperti musik dari Bach, Beethoven, Mozart, musik daerah seperti dari Aborigin Australia, Meksiko, Senegal, dan beberapa negara lain. Dan data salam dalam 55 bahasa dari individu dan lokasi tertentu dari titik lokasi bumi. Untuk mengenai data informasi ini, silakan klik di link deskripsi di bawah ataupun di pojok kiri atas pada video ini. Nah, data-data ini keren banget ya. Tapi, ada timbul pertanyaan skeptik. Apakah ini berbahaya atau sebenarnya sebuah awal untuk memulai persahabatan antar makhluk berbeda planet? Tentu saja harapan kita dari misi ini ialah membawa kedamaian dan keberlangsungan hidup umat manusia. Jika kamu ingin terus memperbaharui pengetahuan dan informasi ilmu astronomi, feel free to subscribe to our channel. Thanks for watching. Salam Eureka.